Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, untuk mata kuliah biotik ini kita masih punya satu hutang ya. Jadi total pertemuan dari UTS sampai UAS itu 14 dan ini adalah pertemuan terakhir. Karena kemarin sempat ada banyak ada banyak libur dan lain sebagainya sehingga mundur dan mengharuskan yang pertemuan terakhir setelah ujian Pak Satrio. Oke, ini kemarin saya ketemu dengan ini ya di Lemah Abang. Reina bukan? Iya, Ibu. Oke, saya ingat ya sekarang. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Biasanya kalian lewat YouTube ya. Untuk kali ini saya menginginkan langsung bertatap muka dengan kalian. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Mata kuliah ini nanti akan berakhir paling lambat pukul 9 dan kalau misalnya lebih cepat itu bisa banget gitu ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik untuk nanti yang mungkin ada yang tidak bisa hadir, nanti akan saya upload di YouTube ya untuk kalian bisa melihat ulang bagaimana kuliah hari ini. Hari ini jadi ini ya untuk nanti ujiannya itu nanti hari Jumat ya. Hari Jumat ini kan hari apa? Ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Jumat pagi kita ujian serentak, materinya adalah materi pertemuan terakhir ini, dan materi yang dari Pak Radi Alfitra yang dulu ya, yang mengenai hama urban dari PTN. Oke, Integrated Pest Management itu adalah pengendalian hama terpadu. Dan urban pest, kita belajar sedikit mengenai urban pest. Terutamanya adalah bedbug. Bedbug ini, ada yang tahu bedbug apa? Silakan. Kutu kasur, Bu. Iya, betul. Ada yang di rumahnya ada kutu kasurnya? Atau misalnya kemarin waktu koleksi ada yang dapat bedbug? Ada tidak? Tidak ada. Mungkin sekarang juga agak susah ya menemukan bedbug kalau di sekitar kita, kalau misalnya sanitasinya juga bersih, itu kan sanitasinya bagus, itu juga repot ya. Oke, untuk kasus-kasus tertentu bedbug ini menjadi momok yang sangat mengerikan sekali, terutama di perkotaan. Kalau di industri yang banyak berhubungan dengan bedbug ini adalah hotel, kemudian ada apartemen, dan lain sebagainya. Oke, mari kita belajar sedikit demi sedikit yang nantinya mata kuliah ini akan nyambung dengan mata kuliah semester depan yang akan kalian ambil, yaitu mata kuliah teknologi pengendalian hama. Oke, dan juga saya mau mengingatkan, hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran summer course. Silakan jika menginginkan mengikuti, saya lihat kemarin ada beberapa mahasiswa dari semester 2 yang sudah ikut, atau ada yang langsung ingin ditanyakan ke saya, silahkan. Jadi ini kesempatan yang sangat langka sekali ya. Kalian duduk di rumah, tapi nanti sudah mendapatkan sertifikat internasional. Apalagi kerjasamanya dengan Mahidol University. Ya, jadi tolong jangan kesempatan ini jangan lewat begitu saja. Silahkan dicoba. Oke, Integrated Pest Management. Rasanya saya pernah menyinggung ya ketika belajar mengenai tikus ya. Jadi semua pengendalian itu kita berfokus pada pengendalian hama terpadu atau integrated pest management, atau dalam dalam singkatan bahasa Indonesia ini adalah PHT. Ya, ada beberapa yang menyebutnya integrated pest control, di mana itu adalah sistem pengendalian yang kita bisa menggunakan berbagai teknik pengendalian. Fokusnya adalah long term prevention, fokusnya adalah jangka panjang. Jadi kita mengendalikan tidak hanya sekarang saja, namun untuk keseimbangan ekosistemnya jangka panjangnya itu lebih baik dari segi tidak hanya dari segi hamanya, tetapi pada air, kualitas air, tanah, apalagi udara, dan lain sebagainya ya.
Dan pengendalian yang berdasarkan pengendalian hama terpadu itu apa saja yang bisa kita lakukan adalah sebagai contohnya adalah biological control, menggunakan agen biologi yang pernah kalian pelajari dari penggunaan Tito Alba, itu salah satu agen biologi, dan masih banyak pengendalian biologi lainnya yang nanti kalian akan pelajari di mata kuliah teknologi pengendalian hama. Kemudian habitat manipulation. Habitat manipulation itu adalah manipulasi habitat, di mana kita memanipulasi habitat agar si agen biologis tersebut betah dan nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Kira-kira contohnya apa? Manipulasi habitat yang bisa kita lakukan. Ada yang ingin berkomentar, silakan. Ya, silakan. Sofi, coba. Manipulasi habitatnya apa? Contohnya. Sofi Kamilah. Yang lainnya bisa raise hand. Ayo, Sofi. Unmute, Sofi. Ada yang berkomentar? Ya. Manipulasi habitat, contohnya kayak apa ya? Bentar. Kalau misalnya pengendalian, contohnya pengendalian dengan tikus menggunakan Tito Alba, manipulasi habitat seperti apa yang kalian sediakan sehingga Tito Alba itu betah di lapangan, itu salah satu bentuk manipulasi. Membuat itu Ibu, membuat rumah untuk Tito Albanya. Iya, betul sekali Sofi. Ada contoh lainnya, silahkan. Bagaimana kita membuat agen biologi itu betah? Apa yang bisa kita lakukan? Dengan cara apa? Itu adalah habitat manipulasi. Ada yang ingin berkomentar, silahkan. Yang laki-laki, ayo. Ya, ada yang berkomentar? Siapa ini ya? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu kayak penanaman tumbuhan untuk menarik serangga, Bu. Iya, betul. Contohnya tumbuhan yang bagaimana yang kamu akan tanam? Bunga matahari kan, Bu, bisa narik serangga. 100, luar biasa untuk Gatan. Kok kamu tahu dari mana, Gatan? Tadi sih searching, Bu. Oke, betul. Ya, itu yang penting ya. Kalau kita nggak tahu, ya bisa lah kita searching ya. Kan banyak informasi ya. Betul sekali. Agen biologi itu ada yang namanya predator, ada yang namanya parasitoid. Bagaimana agar predator dan parasitoid, khususnya serangga ya. Jadi serangga kan punya agen biologi, salah satunya adalah predator dan parasitoid. Predator itu adalah serangga yang memangsa. Contohnya dari ordo apa? Silahkan langsung dijawab. Yang tahu? Izin menjawab Ibu. Ya, silahkan. Dari Ordo Mantodea. Betul. Ordonata juga. Betul sekali ya. Salah satunya contohnya adalah Mantodea. Bagaimana kita bagaimana kita membuat dia betah di situ adalah salah satu caranya. Ada suaranya nggak, Dir? Oke. Ya, ada yang ingin berkomentar? Silakan. Siapa tadi? Elsie? Tidak. Jadi kita dengan menanam tanaman berbunga. Tanaman-tanaman yang berbunga contohnya adalah yang bunga matahari yang bunganya mencolok ya, dan itu adalah menarik serangga untuk datang, khususnya adalah agen hayati. Menarik serangga untuk apa? Menarik serangga untuk kita menyediakan habitatnya, kita menyediakan tempat tinggalnya. Yang namanya predator kan dia butuh tempat bernaung ya. Jadi tempat bernaungnya itu ada di tumbuhan-tumbuhan yang berbunga tersebut. Apalagi dengan parasitoid. Parasitoid itu adalah serangga kecil yang biasanya dia memarasit tubuh serangga. Dan dia imago dari parasitoid tersebut dia membutuhkan nektar. Dan nektar itu bisa kita dapatkan dari bunga. Bagaimana caranya kalau misalnya di lahan itu tidak ada sama sekali tanaman berbunga? Berarti dia nggak betah, berarti dia akan jauh-jauh dari lahan tersebut. Jadi bagaimana caranya di lahan itu kita menanam tanaman refugia namanya ya, jadi tanaman berbunga. Ya. Modification of cultural practices, contohnya adalah kita menggunakan varietas tahan.
benih bersertifikat, pengolahan tanah yang baik, dan lain sebagainya. Penggunaan resistan varietas sudah ya. Pesticide hanya digunakan setelah monitoring menunjukkan bahwa itu harus dilakukan. Jadi goals-nya adalah kita removing only the target organism. Jadi yang namanya pestisida yang kita lakukan itu spektrumnya itu sempit, bukan luas. Kalau broad spectrum itu berarti dia luas, spektrumnya luas. Kalau spektrumnya luas, otomatis musuh alaminya juga akan mati. Sedangkan target kita adalah bukan musuh alami. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya pengendalian hama terpadu itu bisa meminimalisasi resiko terhadap human health, terhadap beneficial and non-target organism seperti tadi predator, parasitoid, dan tentunya juga safe terhadap lingkungan. Oke, lanjut. Prinsipalnya adalah 4 prinsip dari pengendalian hama terpadu yang harus betul-betul kita pahami dan laksanakan adalah healthy crop. Bagaimana caranya mengusahakan tanaman kita sehat dengan misalnya pupuk berimbang. Karena kalau tidak misalnya pupuk tidak berimbang, itu pasti akan menyebabkan tumbuhan itu rentan. Kalau rentan, otomatis misalnya ada hama ataupun penyakit, dia akan cepat terserang. Seperti itu ya. The use of natural enemies, penggunaan musuh alami. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adanya monitoring. Monitoring itu adalah pengamatan secara berkala. Sebentar ya, saya matiin kamera ya. Monitoring. Kemudian yang keempat adalah farmer as IPM expert. Ada yang ingin berkomentar mengenai petani sebagai ahli di sini sebagai salah satu prinsip dari IPM? Silahkan kalau ada yang berkomentar. Yuk. Iya, Karina Azahra, petani sebagai ahli, itu maksudnya bagaimana? Karina Azahra, silakan di-unmute. Suaranya tidak ada. Kalau ada yang berkomentar, silakan raise hand ya. Karina, bisa di-unmute? Oke, Yogi dulu. Silakan Yogi. Oke, Bu izin masuk sebelumnya. Mungkin yang disebut petani sebagai ahli itu seorang petani yang mempunyai bekal ataupun ilmu tersendiri di bidang IPM ataupun penanganan hama terpadu, Bu. Jadi mungkin juga kita sebagai mahasiswa juga bisa disebut sebagai petani sebagai ahli, Bu, karena kita juga dibekali dengan beberapa ilmu yang mempelajari dan berguna untuk kedepannya sebagai ilmu dalam melaksanakan pertanian ataupun pengendalian hama terpadu, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Betul sekali Yogi, terima kasih atas jawabannya. Petani sebagai ahli. Di sini adalah petani itu ujung-ujungnya yang membuat keputusan, yang membuat make decision atas lahannya itu adalah petani itu sendiri. Jadi petani itu bagaimana caranya itu harus berwawasan yang baik terhadap pengendalian hama terpadu. Bagaimana cara mendapatkan wawasan yang baik mengenai PHT? Ada yang ingin menjawab? Silakan berkomentar. Caranya biar petani berwawasan yang baik dan kekinian gimana? Karena kan pertanian kan terus selalu berkembang ya. Apa yang dilakukan petani? Apa yang bisa dilakukan petani? Ikut apa? Silakan. Reina, ayo Bapak, ayah kamu ketua kelompok tani. Ayo, apa yang dilakukan Reina? Yuk. Mana Reina? Silakan. Ikut kayak penyuluhan gitu, Ibu. Oke, betul sekali ya, ikut penyuluhan. Biasanya secara reguler itu ada penyuluhan-penyuluhan yang diadakan di desa maupun kecamatan, dan itu biasanya langsung dari misalnya ahli-ahli ya, misalnya dari Balai Besar Peneraman Organisme Pembangunan Tanaman BBPOPT, dari Balai Instansi Pertanian dan lain sebagainya, yang di mana biasanya mereka itu
mendiseminasikan hasil penelitian atau bagaimana caranya mereka mensosialisasikan bagaimana pengendalian yang baik dan benar ya. Jadi prakteknya agar baik seperti itu ya. Kemudian langsung, nah ini nanti akan kalian kupas lagi pembahasan mengenai IPM ini di semester depan. IPM as a strategy ya, knowledge of key pest, plants and location. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian hama terpadu itu, oke, Karina bermasalah. Kita harus tahu ya gini ya, sebelum ujung-ujungnya, sebelum kita melakukan pengendalian, kita harus tahu pest identification dulu, disease identification dulu. Seperti yang sekarang kalian lakukan, kalian mengenal hama, sekarang kalian sudah tahu tipe-tipe hama itu apa. Oh, di lapangan ada hama, ada musuh alami, yang predator, ini yang decomposer. Oh, alat mulutnya seperti ini. Kalau alat mulutnya seperti ini, berarti cara menyerangnya seperti ini. Oleh karena itu, nanti pengendaliannya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi, itu pentingnya kita mengenal siapa organisme target kita. Hama ataupun penyakit itu kita harus kenal dulu, identifikasi dulu. Oleh karena itu, kita bisa membuat strategi bagaimana cara menanggulanginya. Kemudian monitoring itu pasti. Monitoring ya, jadi kita di monitoring itu di lahan itu misalnya sampling, misalnya lahan bentuk kotak, samplingnya bisa bentuk X. Jadi kita ada misalnya ada 5 titik kita sampling, misalnya ada wereng di situ, ada wereng. Dan wereng itu berdasarkan literatur itu kerapatan boleh disemprotkan pestisida itu adalah 10 ekor per rumpun. Jika misalnya ini ya, misalnya ini saya hanya sebut saja. Misalnya ketika kita di lapangan menemukan kerapatan populasi, kepadatan populasi wereng 10 ekor per rumpun, oleh karena itu bisa dilakukan pengendalian secara sintetik. Nah, seperti itu ya. Jadi itu pentingnya monitoring. Jadi tidak ada nanti tiba-tiba hama itu meledak, itu tidak ada. Karena apa? Karena yang namanya makhluk hidup itu kan butuh proses ya. Mereka bermetamorfosis, butuh proses, butuh waktu. Kalau misalnya tahu-tahu kita meledak, itu berarti kita monitoring kita yang salah. Loh, dari kemarin kemana aja kok sampai meledak? Bagaimana upaya kita untuk menanggulangi hama tersebut? Jangan sampai meledak dong. Nah, itu ya, intinya monitoring seperti itu. Adanya petunjuk, guidelines, kemudian manajemen menggunakan berbagai kontrol teknik, biology, cultural, physical, mechanical, chemical, ya, cultural sudah ya, physical atau mechanical misalnya adalah hot water treatment, kita mentreatment benihnya sehingga benihnya nanti bisa lebih sehat ya. Kemudian mechanical itu ada misalnya kita pengendalian secara mekanik, contohnya adalah plastic wrapping. Pernah kalian melihat jambu yang jambunya itu dibungkus atau mangga dibungkus oleh plastik? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Oke, pernah ya. Jadi itu fungsinya apa? Itu adalah salah satu upaya kita untuk misalnya jambu itu kita bungkus, kenapa? Biar si lalat buah itu tidak bertelur di situ. Kalau sudah diserang lalat buah, otomatis nanti busuk udah jatuh, udah nggak bisa panen gitu. Jadi salah satu untuk menanggulangi pengendalian secara mekanik itu adalah dengan plastic wrapping, itu salah satunya. Itu ada banyak contohnya lagi ya. Evaluasi sudah, kemudian lanjut ecological information, oke ya. Informasi ekologi ongoing season itu berarti yang sekarang, ongoing, musim sekarang. Untuk memutuskan bagaimana pengendalian kita ya. Dan kita juga harus melihat bagaimana previous season-nya. Apakah previous season, apakah musim sebelumnya itu misalnya ada ledakan hama apa atau populasi apa yang tinggi dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bekal kita untuk memutuskan pengendalian hama apa yang akan kita lakukan. Monitoring tadi sudah ya. Kemudian ada action threshold. Jadi ada ambang. Yang tadi saya threshold itu adalah ambang. Itu yang sudah saya katakan tadi, misalnya
Jadi masing-masing hama itu mempunyai ambang tersendiri ya. Yang tadi misalnya 10 ekor per rumpun, 10 ekor rumpun, 10 ekor wereng per rumpun padi. Oke, kalau jika populasi lebih dari itu bisa dilakukan pengendalian secara sintetik. Seperti itu ya. Itu berarti ada responsive action. Jadi ada aksi yang responsif yang kita lakukan atas apa yang kita temukan di lapangan. Kemudian untuk previous season, untuk season yang sebelumnya, itu berarti ada upaya. Berarti kita sudah punya experience sebelumnya mengenai hama apa, dan hama apa, penyakit apa yang menyerang, dan berikut pengendalian apa yang sudah dilakukan. Sehingga untuk next season, untuk untuk musim tanam berikutnya, kita ada usaha preemptifnya, bagaimana kita mencegahnya. Seperti itu ya. Lanjut, IPM as tools for sustainable agriculture, ada pengendalian secara biologi, seperti penggunaan predator, parasitoid, dan lain sebagainya, entompatogen juga. Ya, itu silakan dibaca ya. Ada cultural control, menggunakan praktis di mana kita, suatu teknik di mana kita dapat mereduksi adanya hama, kita mereduksi dari reproduksi hama, mereduksi dari penyebaran hama, dan mereduksi dari survival dia. Ya, contohnya yang tadi ya, pengolahan tanah yang baik itu juga termasuk penggunaan cultural control, teknik budidaya, pengendalian secara teknik budidaya. Kemudian juga pemupukan berimbang. Kemudian di sini ada disebutkan adalah irigasi, itu juga penggunaan irigasi yang baik itu juga akan bisa mereduksi adanya hama. Since too much water can increase root disease and weeds. Ketika kita terlalu banyak air itu juga akan meningkatkan resiko terhadap penyakit akar dan juga adanya gulma. Nah, sebelah kanan itu adalah gambar-gambar dari ini ya, parasitoid ini ya. Mana sih ini marker saya, coba deh saya lihat itunya, laser pointernya. Sudah ada pointernya ya. Dan ini adalah contoh-contoh parasitoid. Jadi parasitoid itu tidak melulu lebih kecil daripada inangnya, bisa lebih besar daripada inangnya. Contohnya ini ada ulat ditunggangi oleh serangga. Ini adalah serangga, ini adalah parasitoid, di mana dia ordurnya adalah Hymenoptera, sebagian besar ordurnya Hymenoptera, dan dia menusukkan, melakukan oviposisi, meletakkan telurnya di dalam inang. Sehingga di dalam tubuh inang ini nanti ada banyak telur terinfeksi. Dan telur itu kemudian berkembang di dalam inang, inangnya itu adalah serangga hamanya tadi ya. Berkembang di dalam inang, dan kemudian dia akan tumbuh menjadi habis telur, kemudian dari larva, jadi dia menetas di dalam menetas di dalam ulatnya itu tadi, kemudian menjelang berpupa itu dia akan keluar dari tubuh inang dan kemudian jadi imago. Imagonya jadi seperti ini lagi. Dan imago parasitoid itu dia membutuhkan tanaman-tanaman berbunga, seperti yang dicontohkan oleh temanmu tadi, siapa ya, Yogi kalau nggak salah. Dia penanaman bunga matahari. Oke ya, lanjut, ini ada parasitoid telur ya, ini ada telur ya. Ini ada bukan, ini gambar apa? Sebentar. Oh, gambar kutu daun ya. Jadi ini semua yang di sini ini adalah parasitoid di gambarnya ya. Parasitoid. Oke, lanjut. Mechanical control, nah itu ya udah saya contohkan ya. Ini salah satu penggunaan trap. Ini nanti kita akan praktek menggunakan trap ini. Ini adalah yellow sticky trap, ada yellow pen trap yang jaring serangga. Itu ya, kita akan mempergunakan ini. Ini bisa digunakan untuk mengendalikan hama kutu-kutuan ini ya, dan juga digunakan sebagai monitoring. Yang terakhir adalah chemical control. Chemical control is the use of pesticide, dan ini digunakan sebagai the last option of control teknik. Jadi langkah alternatif paling akhir, digunakan hanya ketika diperlukan dan dikombinasikan dengan pengendalian lain, sehingga nanti pengendaliannya lebih efektif dan jangka panjang.
Pesticide itu dipilih dengan cara bagaimana caranya bisa meminimalisasi possible harm, resikonya terhadap people, non-target organism seperti predator, parasitoid yang dia notabene adalah beneficial insect. Ya. Oke. Key benefit of using IPM. Benefitnya apa? Benefitnya ada banyak ya. Jadi lebih rendah resiko terhadap human health dan environment, kemudian mengurangi resiko dari pesticide resistance. Pesticide resistant itu adalah resistensi pestisida. Ada yang tahu apa itu resisten atau resistensi? Silakan. Raise resisten, silakan. Raise silakan. Ayo. Jawab sebisanya ya. Nggak masalah, coba aja. Apa itu resisten? Didi? Riyadi? Ya, apa itu resisten? Didi? Ya, Bu. Ketahanan terhadap bahan kimia tertentu. Oke. Contohnya bagaimana? Bisa ada seperti contohnya nggak? Jadi serangkaian bahan itu serangkaian bagaimana? Yang lain bisa membantu ya, silakan Risen. Jawab aja sepengetahuan kalian ya, nggak masalah. Jadi bagaimana mekanisme resistensi? Ayo, Aziz, silakan Aziz, Torik. Saya izin menjawab, Bu. Resisten merupakan suatu ketahanan serangga terhadap bahan kimia. Nah, itu resisten itu terbentuk akibat perubahan genetik yang terjadi, di mana sebelumnya induknya itu terkena bahan kimia, terus diturunkan kepada anaknya, dan anaknya itu mengalami perubahan genetik dan resisten terhadap bahan kimia yang sebelumnya induknya terkena. 100 buat Didi dan Torik ya. Betul ya. Jadi mekanisme resistensi betul seperti yang dijelaskan oleh Torik, bahwa ketika kita menggunakan pestisida itu terlalu banyak, itu ada resikonya adalah si hama tersebut dia juga mempunyai mekanisme ketahanan. Ya, karena kan ada paparan eksternal yang membuat dia harus lebih bisa survive di lahan. Ya, oleh karena itu ya itu secara genetik dia membentuk unsur ketahanan, dan kemudian menjadikan suatu ketika kita menyemprotkan pestisida dengan yang bahan aktif sama itu tidak mempan lagi karena sudah kebal terhadap pestisida tersebut ya. Jadi salah satu key benefit of using integrated pest management adalah kita meminimalisasi atau bisa menunda perkembangan dari resistensi pestisida. Money can be saved, yang pastinya benefit ya. Kita harus punya profit dong di lahan, masa kita rugi gara-gara kita kebanyakan ongkos buat pestisida dan sebagainya ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah improve public image of agriculture production. Oke, lanjutnya kayaknya kita akan beralih ke urban pest. Urban pest kita ini jam berapa ya? Kita harus tepat waktu soalnya. Oke, 8.34 sip. Bed bug. Jadi di sini saya lebih ke cerita aja ya. Ini saya nggak nyalain kamera ya, tolong kalian tetap menyalakan kamera. Anak saya lagi tidur. Bed bug seperti ini, seperti di gambar organismenya, apalagi ketika sudah ini ya, sudah menyerap darah seperti ini. Ya, adult bed bug itu sangat kecil dan difficult to see with naked eyes. Jadi kecil dan susah untuk dilihat dengan mata telanjang ya. Tapi sebenarnya masih bisa dilihat. Oke, ini faktanya. Ini adalah dari
gigitan, bukan ya. Ini adalah Cimicidae, ordonya adalah Hemiptera, berarti alat mulutnya adalah menusuk dan mengisap ya. Menusuk dan mengisap ini. Jadi dia menghisap darah dari salah satunya dari darah dari manusia. Jadi untuk untuk dapat menjadikan simptom seperti ini, gejala seperti ini itu butuh 14 hari reaksi. Jadi saya hari ini digigit nggak langsung besoknya langsung muncul kayak gini tuh enggak. Jadi butuh waktu. Butuh sekitar 14 hari ya. Jadi kebanyakan dari reaksi gigitan ya itu terjadi secara langsung after feeding, setelah dia menusuk mengisap yaitu akan ada bekasnya ya. Namun reaksinya untuk dapat berkembang untuk bisa menjadi parah itu bisa sampai 14 hari ke depan. Ya. Dia bloodsucker, penghisap darah. Spesiesnya adalah Cimex lectularis, Hemiptera cimicidae, alat mulutnya adalah menusuk mengisap. Dia nocturnal, dia mempunyai tendensi untuk makan di malam hari. Primarily attacks human, but can be fed on any warm-blooded animal. Banyaknya manusia sih ya. Kemudian, now more often in homes, apartment, hotel, hostel, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu problems di urban ya. Ini warnanya agak reddish brown, oval shape, flat kalau belum menghisap darah. Dan kalau sudah nanti dia akan berkembang. Ini kalau di kasur seperti ini, dia kecil tapi masih bisa dilihat. Rasanya masih bisa dilihat menggunakan kasat mata masih bisa. Seperti itu ya, itu di pinggiran kasur. Nah, hungry bed bugs are that with a circle shape abdomen. Circle shape abdomen bentuknya circle seperti itu. Kalau sudah dia makan, dia bisa mengembang 5 kalinya. Bisa gede. Oke. Karena dia serangga, dia juga mengalami metamorfosis ya. Bedbug juga dia set their skin to grow. Dia ganti kulit juga. Metamorfosisnya adalah paurometabola, mulai dari telur, nimfa, dan imago. Nimfa di sini ada 5 molt, itu adalah 5 molt itu ganti kulitnya sekitar 5 kali. Kemudian dapat hidup lebih dari 18 bulan atau lebih lama tanpa blood meal. Jadi ketahanan dia itu juga relatif tinggi ya terhadap ketidakadaan sumber makanan. Oke, lanjut. Ya, dia menghisap darah every 3 until 7 days. Kemudian setengah dari blood meal-nya, dari darah yang dihisap tadi itu hilang melalui anus pada 5 jam setelah feeding. Jadi pasti di kasur itu selain ditemukan adanya bedbug itu ada bercak-bercak darahnya. Jadi ada stain-nya, ada bercaknya. Kemudian pada 21 derajat Celcius, jika 40 bedbugs are in room, jika 40 bedbug itu ada di suatu ruangan, setelah 6 bulan, the population akan mencapai sekitar hampir 6.000. Ya. Bayangkan itu ya, jadi perkembangbiakan mereka sangat banyak sekali. Breeding-nya ada namanya traumatic insemination. Biasanya kalau ini adalah cara mereka kopulasi itu kawinnya aneh kalau yang di bedbug itu bisa dilihat seperti di gambar ya. Jadi biasanya kalau kawin itu mereka melalui alat genitalia. Namun kalau yang traumatic insemination itu female bedbug, bentar. Oke. Jadi
alih-alih menggunakan genitalia mereka, ternyata tidak. Ternyata si jantannya itu dia melubangi abdomen betina dari si bedbug tersebut dengan genitalia, dan kemudian dia mengejakulasikan spermnya into the body ya. Jadi seperti yang digambar seperti ini. Life cycle-nya 200 sampai 500 eggs in her lifetime. Oke, lanjut sudah ya seperti itu. Itu uniknya serangga ya. Jadi setiap serangga itu mempunyai keunikan masing-masing. Habitnya dia sembunyi di tempat-tempat dekat dengan inangnya. Dia bisa sembunyi di kasur, di lubang-lubang di sekitar kasur, di matras. Biasanya kalau di hotel kan bisa ada matrasnya ya. Kemudian di lubang-lubang kabel dan sebagainya, itu ada banyak sekali tempat sembunyi. Dia feed repeatedly, dia selalu makan, tapi at least one blood meal for each instar itu sudah cukup. Jadi ketika dia makan sekali, itu untuk perkembangan ke instar selanjutnya itu sudah cukup. Travelnya dia bisa 1,5 sampai 6 meter. Sometimes sampai 30 meter. Yaitu terbawa ya kalau 30 meter. Jadi kan misalnya kalau di hotel kan ada housekeeping-nya yang dia bersihin, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu bisa terbawa. Life cycle-nya make bedbug easy to spread out. Jadi sangat ini kalau orang traveling itu kemungkinan bawa bedbug juga tinggi. Karena apa? Karena mobilitas dari human tersebut, misalnya dari hotel A, kemudian dia lewat transportasi, kemudian pindah ke hotel B, dan itu kan bisa menyebarkan bedbug juga. Dari berbagai transportasi, mobility, human mobility, the bedbug carry the bags. Dia mungkin terbawa di koper mereka, jadi mungkin ada beberapa misalnya yang hotel atau apa yang ada yang apalagi yang ada pernah kasus ada bedbug ya, jadi ada treatment khusus untuk itunya, suitcase-nya. Jadi bedbugs itu mengeluarkan bau yang sangat unik, bau apek, bau yang agak manis tapi apek itu ya. Oke, aduh ini ketutupan. Investasinya, oke, ini the most common ways by which new bed bug may be include. Yes, oke ya. Jadi perpindahan dari bedbug dari satu tempat ke tempat lain ini bisa di sini disebutkan ada guest visit, ada tamu yang datang dari lingkungan yang terinvestasi sebelumnya. Kemudian kita bisa kemudian investasi bedbug juga bisa dari used furniture. Jadi furniture bekas. Atau mungkin nanti kalau di luar negeri ya, picking up discard bedding. Mungkin di luar negeri ada furniture atau bed yang dibuang kemudian diambil, nah itu bisa jadi ya. Nah, ini di sela-sela investasinya seperti ini. Sanitasi, hanya melakukan sanitasi itu tidak akan mengeliminasi dari bedbug ini ya. Jadi harus betul-betul inspeksi. Kemudian kita mentreatment semua persembunyian mereka itu udah terkontaminasi. Jadi betul-betul kita harus hati-hati sekali. Kemudian kalau ada crack, ada misalnya di tembok ada lubang, kemudian kan ada properti yang furniture atau apa yang ada sela-selanya ya, itu harus betul-betul di treatment juga karena mereka bisa bersembunyi di situ. Multiple facet, dan ini sangat resilient, dia bisa menjadi problem lagi di bulan-bulan berikutnya. Karena apa? Karena kan mereka mungkin ada setelah kita sanitasi, setelah kita lakukan treatment dengan pestisida misalnya, terus tidak menyeluruh, oleh karena itu dia bisa ada lagi. Karena apa? Karena dia melakukan metamorfosis, dia berkembang biak kembali.
Kayak ini hotel apartemen. Oke. Hotel apartment should not partially treat one floor because bedbugs spread rapidly from room to room through pipe, vacuum cleaners, on clothing in luggage and trolley. Jadi misalnya ada satu kamar yang terinvestasi di hotel itu, ya satu gedung itu satu lantai, setidaknya satu lantai dulu ya. Satu lantai itu kita treatment semuanya sehingga betul-betul kita mengeliminasi sampai habis. Ini ya, ini ada berita-berita di luar negeri ya. Ada yang bedbug detecting dog in New York. Jika kalian search keyword bedbug itu pasti ada banyak sekali ya. Ada negara-negara tertentu yang sangat kewalahan dengan inspeksi ini. Preventing bedbug inspection hotels, educate all housekeeping, follow up customer complaint, change bed linen, follow advice of pest management professional, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau untuk di hotel pastinya kan tidak bisa ya housekeeping itu bekerja sendiri. Jadi harus ada pihak ketiga yang menangani seperti perusahaan pest control. Gitu ya. Nah, ini di mana mereka bisa ada itu ada banyak sekali ya. Tidak hanya di kasur karena kan dia berpindah, dia move. Begitu juga dengan furniture itu harus betul-betul diinspeksi. Ini apa? Inspection tips. Ya, jangan ambil apapun dari ruang yang terinvestasi sebelum treatment itu berakhir. Jadi kita mengasumsikan semua yang ada di situ itu sudah terinvestasi, gitu ya. Hiding spot harus diperhatikan. Around sleeping areas, apakah ada blood spot, ada vessel stain, ada kotorannya, baunya, ya, betul-betul diperhatikan. Treatmentnya ada non-insecticide, dengan menggunakan pemanasan lebih dari 60 secara konstan 4 jam. Kemudian ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan ya. Kemudian ini ada alat yang bisa digunakan menggunakan insecticide. Nah, ini alat apa? Sebenarnya saya kurang paham ini alat apa ya, saya lupa. Yang pasti ini ada alat yang bisa, seperti ini ya, seperti apa kayak penyedot gitu ya, tapi betul-betul dia bisa detail gitu nyedotnya. Kemudian sticky glue tape itu juga bisa dilakukan untuk di daerah-daerah tersembunyi. Jadi kita mengendalikan dengan cara mekanis. Kita mengambil kita tempelkan glue tape. Tape itu apa sih? Tape itu ini loh, isolasi. Non-insecticide di vakum, betul-betul vakum. Jadi harus betul-betul menyeluruh. Treatmentnya bisa menggunakan insektisida. Dan harus diperhatikan insektisida apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Seperti yang kalian ketahui, ada banyak yang sudah tidak diperbolehkan ya, seperti penggunaan DDT itu tidak diperbolehkan. Ini treatment yang bisa dilakukan yaitu seperti vakum juga ini ya. Ini treatment residual. Jadi kemudian treatment residual dengan pestisida. Jadi ada pestisida itu ada banyak ya, dan itu bisa dan itu bisa disemprotkan di sela-sela. Treatment residual dan sepertinya kita udah beres deh. Ini tinggal foto-foto aja. Treatment dusting, ya ini termasuk pestisida sintetiknya. Space spray, nah itu ada space spray pasti yang pasti.
Oke, itu adalah space spray dan oke udah beres ya. Tugasnya hanya resume ya seperti biasa nanti di upload di Google di Drive ya. Bukan di Drive. Di Google Classroom ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kita 10 menit lagi harus sudah selesai. Mangga silakan. Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti saya tutup ya. Nanti ujian nanti hari Jumat, Jumat pagi ya, jam 8 ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas. Gadis, sudah jelas Gadis? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, sebentar, ada e-presnya harus kalian isi. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat, ujiannya seperti biasanya kalian sudah tahu berbahasa Inggris semuanya. Sebentar, saya lagi buka e-presence. Oh, aku. Oke, sudah ya, silakan diisi. Waktunya 20 menit. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa nanti ujian hari Jumat. Sekian dari saya, tolong dipersiapkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.